Ketika kita akan puasa, usahakan seluruh sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Agar apa? Agar lebih sempurna. Baik puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah setelahnya, atau puasa-puasa wajib lainnya. Nah, di antara perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Nah, disunahkan begitu. Setelah kita yakin bahwa matahari telah terbenam, maka dianjurkan bagi kita untuk segera menyegerakan buka puasa. Kapan dianjurkan untuk segera meyakinkan buka puasa? Kalau sudah yakin betul telah terbenam matahari. Bagaimana kita bisa mendapatkan kabar yakin? Bisa mendapatkan kabar yakin ada kalanya dengan kita melihat terbenamnya matahari, atau kita mendengar suaranya muadzin yang jelas-jelas dia memegang ketepatan waktu dia adzan. Kalau misalnya kita ragu apakah sudah adzan betul atau sudah terbenam betul atau masih belum, maka wajib bagi kita untuk menunda sampai kita yakin betul-betul telah terbenam. Ya. Dalil dari masalah di atas adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tazala ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus sahur." Demikian, la tazal ummati bi khairin, umatku masih tetap dalam kebaikan. Apa tandanya ya Rasulullah bahwa umatmu masih dalam kebaikan? Jika dia masih mempercepat buka puasa dan menunda sahur sampai sebelum adzan maghrib, sebelum adzan subuh sekitar ukuran 15 menit. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitrah." Oh, hamba yang paling aku cintai, kata Allah, adalah yang paling mempercepat buka puasa. Begitu tahu yakin telah terbenam matahari, maka dianjurkan untuk langsung berbuka puasa. Ya. La yazalu dinu dhahiran ma'ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Nah, makanya agama ini selalu tampak kebaikannya, kemuliaannya selama para kaum muslimin dan muslimat begitu adzan maghrib langsung mendahulukan buka puasa. Usahakan masyarakat hadirin, waktu kita dengar adzan maghrib kita nyegerakan buka puasa dengan kurma atau makanan apapun, niatkan semata-mata untuk mengerjakan perintahnya Rasulullah SAW, bukan karena kita terlalu haus atau karena kita terlalu lapar ingin segera makan, bukan. Sama, perihal yang sama, kita makan, kita minum. Bagaimana perihal yang mubah kita jadikan, kita rubah jadi perihal yang ibadah. Dengan apa? Dengan niat salehah. Sekarang Anda begitu ambil makan semata-mata karena ngikutin perintahnya Rasulullah dalam hadis-hadisnya, bagi kita diperintahkan untuk segera berbuka puasa begitu adzan telah masuk, waktu sholat maghrib telah masuk. Jangan sampai kita makan atau minum karena hawa nafsu kita ingin segera makan karena lapar atau segera minum karena haus. Jangan. Ini karena pengaruh niat yang salehah merubah amal ibadah, amal yang mubah jadi ibadah. Jenis makanan dan minuman yang disunahkan untuk didahulukan tatkala berbuka. Ya. Berbuka dengan 3 kurma, dan jika tidak kalau mampu, kita punya kurma lebih utama kita berbuka dengan kurma. Berapa biji yang paling utama? 3 biji. Kalau tidak ada 1 biji kurma. Ya. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan waktu perut kita kosong dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, itu kemampuan pandangan mata menjadi lemah. Katanya ulama, tidak ada yang memperkuat pandangan mata lagi, seluruh kebutuhan badan kita lagi itu lebih daripada kurma. Makanya dianjurkan waktu kita berbuka puasa dengan kurma. Cuman kalau sekiranya kurmanya jelas kurma yang dari halal. Tapi kalau kurma tidak jelas dari mana diambilnya, itu pakai barang yang jelas lebih utama daripada kurma. Ya. Membaca doa ketika berbuka puasa. Nah, ini sangat dianjurkan juga. Yang mungkin kadang sebagian tempat lupa. Kita begitu adzan maghrib langsung makan minum sehingga lupa. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan waktu dia nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, nerima pahala puasanya dia. Wa farhatun inda fitrih, dan kebahagiaan waktu dia buka puasa.
Lah waktu buka puasa itu katanya Rasulullah tempat waktu yang sangat dikabulkan untuk doa. Adatnya kita punya guru di kota Mekah Mukarramah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah At-Habsyi. Beliau itu kalau sudah adzan maghrib, yang dihidangkan di depannya majelis beliau kepada para jamaahnya beliau hanya kurma sama air. Setelah makan kurma sama air, beliau ngambil doanya buka puasa sambil ditalkin para hadirin semuanya. Allahumma laka sumtu. Kenapa tujuannya? Agar mereka semua bisa mengamalkan dan membaca doanya Nabi Muhammad SAW waktu mereka puasa. Kalau tidak, masyarakat hadirin, sebagian besar kita akan jadi lupa nanti. Lupa. Kita makan, minum sampai selesai baru bangun sholat maghrib, tidak pernah baca sedikit pun dari doanya buka puasa. Dan ini termasuk kerugian yang sangat besar. Kalau kita dikatakan kamu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tunjukkan rasa cinta kamu waktu buka, ikuti perintah Nabi Muhammad untuk baca doanya Nabi Muhammad SAW. Loh, kadang saya tidak hafal atau saya lupa. Lah, kalau tidak hafal atau lupa, usahakan di meja makannya itu ada makanan, ada minuman, ada juga doa buka puasa. Yang tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan kita untuk kita membaca doa tersebut. Karena sebagian doa kalau kita baca, kita akan diampuni oleh Allah dosanya kita dari mulai kita balik sampai detik kita baca doa tersebut. Akan dikeluarkan dari dosanya sebagaimana keluarnya bayi keluar dari perut ibunya. Dan ini sangat satu keutamaan yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara yang betul? Cara yang betul itu adalah makan dulu, kemudian minum air, baru baca doa. Agar waktu dia mengatakan wabtallatil uruq dan tenggorokanku telah basah, memang betul-betul basah. Fa'aftartu, akhir betul-betul telah berbuka puasa. Jangan baca doa dulu baru ngambil kurma sama air. Tapi cara yang betul adalah kita ngambil kurma dulu, kalau ada kurma ataupun ada pun apa yang makanan apapun yang ada di depannya kita, kemudian baru kita minum seteguk air, baru kita baca doa. Setelah baca doa selesaikan makanan. Lah, kita namanya nyari fadilah kedua, apa? Sholat maghrib di awal waktunya. Jadi usahakan begitu adzan maghrib hanya makanan ringan dulu, kurma sama air, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru diteruskan makanan yang lain. Sebab kalau kita makan makanan yang lain akan butuh makan waktu sekitar 5-10 menit untuk makannya aja. Ketinggalan kita namanya sholat maghrib di waktu yang fadilah. Kalau selama bisa diatur semacam tersebut, apalagi kita di rumahnya kita masing-masing. Kalian sebagai kepala keluarga bisa kita atur begitu. Makan kurma, air, minum, doa, sholat pada maghrib. Setelah sholat maghrib diteruskan lagi apa yang mau dimakan. Kan tariqahnya Habib Abu Bakar At-Habsyi begitu beliau. Jadi makan maghrib, kurma, air, sholat maghrib, kemudian kenapa? Untuk dapat 3 faedah. Kalau kita ngerjakannya semacam ini, jadi kita makan kurma, air, kemudian doa buka puasa, kemudian kita sholat maghrib, dapat 3 faedah. Faedah yang pertama, kita ngerjakan namanya takjil fitr, mendulukan buka puasa di waktunya. Yang kedua, kita baca doanya buka puasa. Yang ketiga, sholat maghribnya di awal waktu. Kenapa kok sholat maghrib dibahas? Masalah dianggap masalah penting karena dalam madhab al-Imam Syafi'i, yang madhab yang baru, waktunya sholat maghrib itu dari mulai masuk adzan maghrib, seukuran orang tersebut buka wudhu dan pakai baju dan sholat 5 rakaat, keluar waktunya maghrib. Kemudian ada jarak, kemudian baru nanti masuk waktunya isya. Nah, dalam madhab al-qadim, madhab yang lama, dalam madhab Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib itu bersambung dari mulai adzan maghrib sampai bersambung sampai waktu isya, waktu maghrib. Supaya sholatnya kita itu sah menurut madhab yang baru dan yang lama, maka kita anjurkan untuk mempersegerakan buka puasa dan langsung sholat maghrib dulu. Setelah sholat baru kita terlanjutkan makan. Yang lebih utama lagi, kalau setelah sholat maghrib kita sholat namanya ba'diyah maghrib. Kita sholat ba'diyah maghrib ini kita sambung, kita gabung juga 2 rakaat tersebut dengan namanya sholat awwabin. Sholat awwabin adalah sholat yang dikerjakan antara maghrib sama isya, paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Lah, boleh kita gabung dengan ba'diyah maghrib. Gimana cara niatnya? Cara niatnya kita ucapkan usolli sunnata ba'diyatil maghrib
wa sunnatul awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Kita dapat 2 pahala salat sudah, apalagi di bulan Ramadan. Begitu juga nanti setelah salat ba'diyah, kalau kita mampu juga kita salat namanya qobliyah maghrib, setelah kita salat maghrib, tidak masalah juga, termasuk ada bukan qadha. Kita gabung juga dengan awwabin, sudah dapat 4 rakaat kita awwabin, apalagi di bulan Ramadan ya. Dan daripada sunnah-sunnah yang kedua, makan sahur. Sunnah yang kedua adalah makan sahur. Makan sahur kapan masuk waktunya? Para ulama menjelaskan waktunya makan sahur itu dari pertengahan malam. Kalau misalnya adzan maghrib jam 6, adzan subuh jam 6, berarti pertengahan malam jam 12. Dari mulai jam 12 telah masuk waktunya makan sahur. Cuman katanya Rasulullah sebagaimana hadis yang kita dengarkan barusan, lebih utama kalau kita tunda sampai seukuran berhentinya makan tersebut adalah seukuran membaca 50 ayat sekitar ukuran 15 menit sebelum adzan subuh. Kalaupun kita mau makan sebelum adzan ukuran 2 menit tidak masalah. Selama kita yakini fajar belum terbit, boleh kita makan. Cuman lebih utamanya kita berhenti yang dinamakan dengan imsak. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, makanya kita waktu sahur setiap hari kita bangun sebelum adzan subuh 1 jam, setengah jam kita bangun, kita makan sahur. Niatkan waktu makan sahur jangan semata-mata karena takut lapar di siang hari atau karena haus di siang hari, tapi karena perintahnya Rasulullah. Kalau tidak karena Rasulullah, aku tidak mau makan, tidak mau minum. Bagaimana seluruh perkara hidupnya kita ini sampai ke titik bagaimana kita pakai sandal, niatkan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW sampai ke perkara yang paling sepele. Jadi apa? Supaya amalan yang kita kerjakan baik yang mubah atau ibadah semuanya berubah jadi ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kalau kita buka mulai dari sebelum. Ayo. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu binaumin nahar ala qiyamil lail wa bi akli sahur ala siyamin nahar. Ista'inu ala qiyamil lail ala qiyamil lail bi ismu binaumin nahar. Sekarang kita ingin bangun malam tahajud. Bagaimana supaya kita bisa bangun tahajud? Kita kerjakan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak mengerjakan maksiat di siang hari. Berapa banyak yang Allah dari hamba yang Allah haramkan dari qiyamul lail karena pernah saya mengerjakan 1 maksiat di siang hari. Sebagian dari salafus saleh mengatakan, aku pernah setahun penuh tidak bisa qiyamul lail karena pernah mengerjakan 1 maksiat di siang hari. Dikasih sanksi sama Allah setahun penuh tidak bisa qiyamul lail. Nasallallahu. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, makan malamnya dikurangin. Syarat yang ketiga, tidurnya tidak terlalu malam. Kalau 3 syaratnya ini dikerjakan, insya Allah akan dikasih taufik dan hidayahnya sehingga bisa bangun tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Dan sunnah yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa. Bahkan katanya sebagian salafus saleh dibilang la tu'qat wilayah liwali illa biyaqimil lail. Tidak mungkin seorang hamba dijadikan wali-walinya Allah kecuali dengan bangun malam, bangun tahajud. Katanya ulama, kalau ente tidak bisa 1 jam sebelumnya, paling tidak 15 menit sebelumnya adzan subuh. Tidak bisa 15 menit, paling tidak 5 menit. Tidak bisa 5 menit, paling tidak 2 menit. Kalau tidak bisa bangun dari ranjangnya ente, paling tidak buka matanya ente, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang intinya apa? Yang intinya jangan sampai adzan muadzin di masjid ente masih tidur. Ukuran yang paling minim, inti duduk di ranjangnya, inti tidak gerak dari tempatnya, inti ucapkan zikir kepada Allah SWT. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa membaca inna fi khalqis samawati wal ardi la, itu sampai afdal. Tidak bisa apapun zikir apapun inti ucapkan. Yang intinya jangan sampai saat adzan muadzin inti kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hadis qudsi mengatakan, katanya Allah, kadzabat man idda'at mahabbati fa idza janna al-lail nama anni. Sungguh bohong kata Allah bagi hamba yang menyatakan cinta kepadaku waktu tahajud dia tidur. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Bukankah orang kalau cinta kepada seseorang selalu ingin bersama dia? Sedangkan ente mengatakan cinta kepadaku kata Allah, tapi di akhir lail di waktu tahajud ente tidur, tidak bangun kecuali pas adzan subuh.
Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan barang siapa yang azan subuh masih tidur, katanya Rasulullah, bala syaitan fi udhunih, maka syaitan telah kencing di telinganya dia, sehingga menjadi berat untuk bangun malam. Kita usahakan dari mulai, apalagi di bulan Ramadan ini, kita usahakan buka lembaran baru, lembaran untuk membuka amal tahajud. Bagaimana sebab apapun yang sekiranya ente bisa bangun di akhir malam itu ente kerjakan. Ya. Sunnah yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa, meskipun usahakan begitu, katanya salafus soleh, usahakan kalau puasa Ramadan jangan puasa 30 hari, tapi usahakan puasanya ente 60 hari, puasakan ente 120 hari. Bagaimana anda puasa 60 hari, 90 hari? Kalau ente kasih makan satu orang, puasanya ente 60 hari. Tiap malam ente kasih satu orang makanan buka puasa, sama seperti ngasih puasa, ente telah puasa 60 hari. Kalau ngasih makan dua orang, sama seperti puasa 90 hari. 30 hari untuk pribadinya dia, dua orang yang dikasih makan 30 hari itu selama 30 hari sama 60 hari. Kalau ngasih 3 orang, sama seperti puasa 120 hari. 93 orang yang dikasih 30 hari punyanya dia. Semakin inti bisa ngasih makan orang, semakin ukuran yang mampu, tanpa maksa diri, dengan perasaan yang ikhlas, tanpa ingin dipuji, tanpa inti minta diberikan balasan terima kasih dan lain-lain, itu lebih utama. Kasih makanan 10, 20, 30. Waktu Nabi Allah Ibrahim bangun Ka'bah, setelah selesai bangun Ka'bah yang dibantu oleh putranya Nabi Allah Ismail, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma ahsana ma sana'at, sungguh perbuatannya kamu bagus, indah sudah. Cuman hafnah fi batnil ja'i afdal bina'ika hadzal Ka'bah. Satu suapan yang kamu kasihkan kepada orang yang lapar lebih afdal daripada bangunannya kamu ke Ka'bah ini. Sebagian salafus saleh mengatakan hafnah fi batnil ja'i afdal min bina'ikal jami'. Satu suapan yang kamu kasihkan kepada orang yang lapar lebih afdal daripada membangun masjid jami'. Nah, masjid jami' butuh ratusan juta. Ente bisa mampu belikan satu suapan, kasihkan nasi. Apalagi di masjid sini ada takmir yang mengurus hal tersebut. Kita dukung semampu kita, tanpa maksa diri, semata-mata karena nyari pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah waktu kita mau ngasih makanannya orang, buka puasa dan lain-lain, kita semata-mata nyari ridhonya Allah. Kita tidak nyari pujiannya siapapun, lah pengurus atau selain pengurus, kita tidak minta. Ini tolong harta diambil, digunakan untuk buka puasa, jangan dikabarkan bahwa dari saya. Usahakan waktu kita ngasih uang buka puasa kepada takmir masjid dan lain-lain, niatkan pahalanya untuk abah dan ibu kita yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Katanya Rasulullah, kalau kalian mengerjakan amal ketaatan, usahakan pahalanya untuk abah ibunya kalian, karena demi Allah kita tidak bisa balas kebaikan abah ibu kita meskipun apapun kita kerjakan untuk mereka. Pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang pemuda yang telah gendong ibunya dari negaranya. Setelah haji, tawaf sa'i dengan seluruh amalan haji, dia gendong ibunya, bukan diangkatkan di mobil, digendong di punggungnya. Tanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, apakah aku bisa membalas kebaikan ibuku dengan amalanku ini semua? Aku gendong ibuku dari negaraku sampai ke kota Mekah, aku haji bersama beliau. Apa jawabannya Abdullah bin Umar? Demi Allah, kamu belum bisa balas satu jeritan yang dia jerit waktu mengeluarkan kamu dari perutnya dengan amalanmu semua ini. Apalagi kamu berharap bisa membalas kebaikannya semua. Jadi, lah kita kalau kita tiap pagi, apalagi bulan Ramadan, semampunya kita usahakan apapun yang kita kerjakan, kebaikan kita kerjakan, kita hibahkan pahalanya untuk abah ibu kita yang telah wafat ataupun yang masih hidup. Itu termasuk perintahnya Rasulullah waktu kita kerjakan amal kebaikan, ya. Dan sunnah yang keempat, salat tarawih secara rutin setiap malam sampai akhir bulan Ramadan. Nah, salat tarawih kedalik, salat sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena termasuk salat-salat yang memang keutamanya bulan Ramadan ini diikuti dengan salat tarawih. Paling sedikitnya berapa salat tarawih? Paling sedikitnya 2 rakaat. Paling banyaknya berapa? Paling banyaknya 20 rakaat. Terus yang lebih utama bagi saya salat berapa rakaat? Yang lebih utama yang sekiranya kita bisa khusyuk.
Mau 2, mau 4, mau 6, sekiranya hadirnya ente hadir khusyuk itu lebih utama. Dan jangan sampai berangkat ke tempat-tempat yang sholat taraweh 20 rakaat dalam waktu 5 atau 10 menit. Ini hakikatnya bukan sholat taraweh tapi olahraga. Kenapa? Pertama akan meninggalkan rukun-rukunnya sholat. Kedua akan menghilangkan sebagian besar daripada syarat-syaratnya sholat. Ya usahakan kita sholat 2 rakaat atau 4 atau 6 atau kalau bisa sampai 20, termasuk keutamaan, apalagi di bulan Ramadan, apalagi masih muda, masih sempat gerak, bisa gerak dan lain-lain. Usahakan jangan kurang tiap malamnya dari 20 rakaat. Ya kalau misalnya lagi malamnya lagi sibuk, bagaimana? Diqadha di siang hari. Karena sholat tarawih dzatu waktin, sholat sunnah yang punya waktu yang khusus yang bisa diqadha. Kalau misalnya malam tadi sempat karena ada kejadian begini, ada hajat begini dan lain-lain, tidak sempat, maka usahakan diqadha di siang hari. Ada waktu kosong setelah zuhur diqadha sholat tarawih 20 rakaat. Usolli sunnat tarawih rakaat ini qadhaan. Yang paling penting jangan sampai tidak sholat la qadha wala ada. Itu jangan sampai. Bahkan katanya guru kita Al Habib Zain bin Ibrahim Semit, beliau menganjurkan kalau di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan ya, usahakan kita punya buku khusus, buku rincian ibadah kita yang kita kurang-kurang di selain di waktunya. Misalnya kita punya buku khusus, nulis kita, oh hari ini tadi tidak sempat sholat sunnah qobliyah subuh, kita tulis utang qobliyah subuh 2 rakaat hari Minggu belum dikerjakan. Terus misalnya 2 hari yang lalu kita belum sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kita tulis utang qobliyah asar 4 rakaat, kita tulis di buku kita. Kemudian pas hari Jumat usahakan datang ke masjid agak berdiri sedikit, agak maju sedikit, misalnya 2 jam atau 1,5 jam sebelumnya khutbah, kita lihat utang-utangnya kita. Misalnya hari Minggu kekurangan duha 4 rakaat, kita tambah 4 rakaat qadha, bangun sholat qadha 4 rakaat duha. Kemudian dilihat lagi utangnya, oh kita qobliyah asar hari 2 hari yang lalu tidak sholat qobliyah asar qadha. Jadi dibayar utangnya itu. Sama kayak orang ahli dunia, mereka yang punya bisnis ini, mereka punya hitungan resmi rapi, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, keuntungannya berapa. Begitu juga kita untuk muamalahnya kita sama akhiratnya kita harus punya hitungan kita. Termasuk musibah yang sangat besar katanya salafus soleh, kalau kita ketinggalan majelis khair, majelis-majelis mulia atau amalan-amalan soleh, misalnya tidak sempat sholat taraweh, tidak sempat sholat qabliyah dan ba'diyah, dan kita tidak merasa sedih, itu termasuk musibah yang sangat besar dalam diri seorang mukmin yang harus dirubah hal tersebut. Kenapa? Karena 2 rakaat ini sangat bermanfaat waktu pertama kali kita masuk liang kuburnya kita. 2 rakaat salat tarawih sangat bermanfaat, apalagi kalau bisa 20 tiap malam. Bahkan sebagian dari guru-guru kita, diantaranya Al Habib Salih bin Abdullah Syatiri rahimahullah, beliau tiap malam sholat 4 sampai 5 masjid, per masjidnya 20, pindah masjid 20. Kita tidak ada ukuran semacam ini. Kita paling tidak kalau mau 2 kali lah kita sholat di masjid bersama para jamaah muslimin. Kemudian kita pulang ke rumahnya kita, misalnya istri belum sholat, anak belum sholat lagi bersama mereka 20 lagi. Kalau mampu, tidak mampu, istri diajak di masjid, sholat bersama di masjid 20 rakaat. Tapi paling minimnya jangan kurang dari 20 rakaat. Mau ada atau mau qadha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Dan sunnah yang kelima, melaksanakan salat sunnah witir secara rutin. Lah, salat sunnah witir begitu juga. Seperti hal yang sangat dianjurkan. Bahkan salat witir di bulan Ramadan mempunyai 3 keutamaan yang beda dengan salat witir di selain Ramadan. Pertama, salat witir di bulan Ramadan dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Lain hanya kalau witir selain bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk dikerjakan secara munfarid, sendiri-sendiri. Yang kedua, salat witir di bulan Ramadan disunahkan jahar, mengeraskan suara. Lain hanya salat witir di selain bulan Ramadan, maka dikerjakan secara sirron. Yang ketiga, yang salat witir di bulan Ramadan disunahkan untuk membaca kunut. Sebagian ulama menurut pendapat yang mu'tamad Syafi'i, dari mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan disunahkan baca kunut di salat witir. Lah selain Ramadan maka tidak disunahkan
kunut. Ini keutamaan witir di bulan Ramadan daripada witir selain bulan Ramadan. Paling sedikitnya witir berapa? Paling sedikitnya witir 1 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Lah kita kebiasaan kita kan sholatnya di masjid berapa? 3. Lah masih ada sisa 8. Waktu kita bangun akhir lail, waktu bangun tahajud, tambahkan yang 8. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi dengan yang pertama menjadi totalnya sebanyak 11 rakaat. Loh, berarti kita sholat witir 2 kali? Tidak, kita witir 1 kali. Kalau Rasulullah mengatakan la witrana fil lailah, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam, artinya witir yang pertama sudah sempurna 11 rakaat, kemudian kita mengulang lagi di akhir lail, kita sholat witir di 11 rakaat lagi. Kalau ini witir pertama kita masih belum sempurna. Kalau yang semacam ini namanya takmil, menyempurnakan witir yang pertama. Itu menurut ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah hukumnya boleh dan sangat dianjurkan. Jadi ya, yang ukuran paling sedikit witir 1 rakaat, yang paling banyak adalah 11 rakaat. Lah, sholat witir ini kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Utsman bin Affan, mereka berdua sholat witir di permulaan malam. Setelah sholat isya langsung mereka berdua sholat witir. Kalau Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka berdua sholat witir di akhir lail, waktunya tahajud baru sholat witir. Rasulullah muji Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman, dan juga muji kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Yang intinya lebih utama mana? Saya sholat witir kalau selain Ramadan, sholat witir itu di setelah sholat isya langsung atau kita tunda di akhir lail. Kita lihat, kalau sekiranya kamu yakin akan bisa bangun di akhir lail, maka sholat witir di akhir lail lebih afdol. Tapi kalau sekiranya tidak bangun, tidak bisa bangun karena capek atau memang adatnya sulit untuk bangun malam, maka sholat witir setelah sholat isya lebih utama. Ya. Sunnah yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengamalkannya. Iya, usahakan waktu kita membaca Al-Quran juga dengan tadabbur, dengan kita pertimbangkan, kita pikirkan ayat. Terus ada satu adab dalam membaca Al-Quran yang perlu kita perhatikan. Waktu kita membaca Al-Quran begini, kemudian ada satu teman mau ngajak bicara sama kita, jangan langsung kita putus, langsung kita bicara sama dia, jangan. Tapi kita izin sama Allah SWT. Dusturakum ya Rabb ukallim abdaka fulan. Ya Allah, aku minta izin kepada kamu untuk bicara dengan hambamu fulan ini. Kemudian baru kita bicara. Kalau kita lagi baca hadisnya Rasulullah, kemudian ada satu orang yang mau bicara, kita itu dusturakum ya Rasulullah, saya mau bicara dengan fulan bin fulan ini. Ini amalannya Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Dalam kitabnya Lataiful Minan, beliau mengatakan sangat dianjurkan untuk menjaga adabnya kita kepada Allah. Waktu kita baca Al-Quran, jangan diputus Al-Quran tersebut kalau kita baca, karena ada orang yang mau bicara dengan kita. Atau misalnya lagi dibagikan kopi atau teh, kita lagi baca Al-Quran, langsung kita putus baca, ngambil kopi, izin dulu sama Allah. Misalnya kita bicara sama satu orang, kemudian kita putus bicara kita sama dia, kita bicara sama orang lain, akan tersinggung orang tersebut. Begitu juga lebih utama untuk dijaga adabnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita baca hadisnya Rasulullah, kita izin kepada Rasulullah. Kalau misalnya kita lagi baca kitabnya Imam Syafi'i, kita izin kepada Imam Syafi'i. Itu adab yang diajarkan oleh sebagian dari salafus saleh. Dan katanya Imam Abdul Wahhab Sya'rani, dalam menjaga adab ini ada nanti rasa kenikmatan yang sangat tinggi di hati kita yang kita rasakan. Kenapa? Karena faktor kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.